mungkin nggak bisa disejajarkan dengan para ulama, tapi dia punya kiprah, dia punya kegiatan. Inilah kisah singkat perjalanan seorang tokoh, Kiai Haji Abdul Ghani bin Muhammad Zain bin Muqri bin Sama'un. Silsilah dan keluarga Njiddul. Di kalangan anak, cucu, cicit, dan anak-anak cicit, beliau populer dengan sapaan Njiddul. Sedangkan nama asli beliau adalah Abdul Ghani bin Muhammad Zain bin Muqri bin Sama'un. Ayahanda Njid, Kiai Haji Muhammad Zain atau Guru Zain Basmol, dikaruniai 9 putra dan putri. Di antaranya 4 orang dari istrinya yang pertama bernama Robihah dan 5 orang lagi dari istrinya yang kedua bernama Aisyah. Ibunda Njiddul bernama Aisyah binti Muhadzar. Njiddul merupakan anak sulung dari pasangan Kiai Haji Muhammad Zain dan Hajah Aisyah. Sedangkan 4 saudara sekandungnya masing-masing yaitu Aminah, Halimah, Mukri, dan Ahmad Ghazali. Sementara saudara-saudara Njid dari jalur Nyai Robihah yaitu Khadijah, Abdurrahman, Aisyah, serta Zainab. Tidak ada catatan pasti mengenai tahun kelahiran Njiddul. Namun diperkirakan beliau dilahirkan pada pertengahan atau akhir abad ke-19. Keluarga Njiddul boleh dibilang sebagai keluarga besar. Total anak beliau mencapai 23 putra dan putri dari 3 istri. Istri beliau yang pertama yaitu Hajjah Mardiyah binti Jimun. Pasangan ini mendapat keturunan 7 orang dengan rincian 2 putra dan 5 orang putri, yaitu Murtafi'ah, Khalilah, Mas'ud, Mukhtar, Khadijah, Zuhrah, dan Maryamah. Njiddul juga memperistri Hajjah Alijah binti Abdullah. Pasangan ini dikaruniai 11 anak. Di antaranya 7 putra dan 4 putri. Mereka adalah Jawiyah, Jawahir, Salimah, Husnah, Muhammad Satiri, Abdurrahman, Ridwan, Muhammad Isa, Zahruddin, Sanwani, dan Ahmad Syarifuddin. Sedangkan istri beliau terakhir yaitu Aisyah binti Iweng. Pasangan ini memiliki 5 anak, yaitu 3 putra dan 2 putri. Nama masing-masing anak beliau yakni Jamilah, Maimun, Ahmad Damiri, Muhammad Husni, dan Muhammad Yasin. Dalam catatan buku Silsilah Mata Rantai, keturunan Kiai Haji Abdul Ghani yang disusun oleh Haji Ahmad Zawawi
bin Mas'ud bin Abdul Ghani, terdapat 15 anak beliau yang memiliki keturunan, di mana jumlah anak dari anak-anaknya Jiddul alias cucu beliau mencapai 132 orang, dengan rincian 61 laki-laki dan 71 perempuan. Tentunya jumlah cicit dan anaknya cicit juga lebih banyak. Hingga Oktober 2015 lalu, jumlah anak keturunan Jiddul diperkirakan lebih dari 559 orang. Insya Allah di tahun ini dan untuk tahun-tahun ke depan bisa terus bertambah, sehingga bisa meneruskan warisan dan perjuangan sang kakek. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Sebagaimana keseharian penduduk Betawi kala itu, Jiddul memiliki aktivitas rutin untuk mengurus lahan pertanian padi dan perkebunan. Namun begitu, keseharian Jiddul tak lepas dari kehidupan keagamaan. Tercatat, sedikitnya Jiddul belajar kepada 6 orang guru. Ketika kecil, beliau belajar mengaji dengan orang tuanya sendiri, yakni Guru Zain Basmol. Jiddul juga menimba ilmu kepada paman atau encingnya yang bernama Kiai Haji Muhammad Hashim alias Guru Muasim yang tinggal di daerah Bugis. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa guru, yaitu Kiai Haji Abdul Majid dari Pekojan, yang jenazahnya dimakamkan di depan Masjid Al-Musyari'in Basmol. Kemudian Kiai Haji Muhammad Mansur dari Jembatan 5. Lalu Habib Ali Al-Habsyi dari Kuitang, serta Guru Satiri. Sepeninggal Guru Muasim, Jiddul diminta untuk memimpin pengajian dengan mengajar. Banyak orang mengikuti pengajian di majelis yang beliau pimpin. Tidak hanya berasal dari Basmol, murid-murid beliau juga ada yang berasal dari daerah Kalideres, Rawabuaya, Pesingkoneng, Kedoya, serta wilayah lainnya. Menjelang akhir hayat beliau, kondisi kesehatan Jid semakin melemah. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Ahad 16 Zulhijjah 1380 Hijriah atau sekitar pertengahan tahun 1961 Masehi. Turut hadir dalam prosesi pemakaman beliau yaitu Guru Usman Perak yang turut membacakan talqin untuk Jid. Dan tidak lain, beliau adalah ulama asal negeri jiran yang menetap di daerah Rawabuaya. Jiddul. Anak-anak, cucu, cicit maupun anak dan cucunya cicit Jiddul sejatinya harus bersyukur lantaran masih banyak kenang-kenangan yang ditinggalkan sang kakek dan masih bisa dirasakan hingga saat ini. Peninggalan pertama dari Jiddul adalah rumah. Alhamdulillah, rumah peninggalan beliau hingga sekarang masih terjaga dan terpelihara. Rumah yang berada di sebelah atau samping kiri Masjid Al-Musyari'in Basmol ini sekarang ditempati oleh keluarga Haji Muhammad Isa bin Abdul Ghani. Ada beberapa bagian rumah Jid yang masih sesuai dengan bentuk aslinya, seperti pintu dan jendela. Pintu utama yang terbuat dari kayu nangka ini dihiasi dengan berbagai ukiran-ukiran yang sangat indah. Dan di bagian atas pintu juga terlihat jelas angka tahun 1903 yang menandakan tahun pembuatan rumah tersebut. Tak ketinggalan jendela rumah Jid dengan teralis yang terbuat dari kayu juga masih terjaga keberadaannya dan keasliannya. Selain rumah, pintu dan jendela,
Ada beberapa benda-benda yang bersejarah lainnya yang sampai saat ini masih terpelihara dengan baik, yaitu bale dan meja. Bale merupakan furniture dengan kegunaan untuk duduk bersantai dan rebahan ini masih tersimpan di kediaman keluarga Haji Muhammad Satiri bin Abdul Ghani. Sedangkan meja bundar bercat hitam kini disimpan oleh Kiai Haji Ahmad Syarifuddin bin Abdul Ghani. Peninggalan selanjutnya yaitu foto njit. Anak-anak, cucu, cicit maupun anak dan cucunya cicit Njit Dul juga harus merasa beruntung karena masih bisa melihat sosok sang kakek dengan jelas lewat foto yang ada sekarang. Apalagi pose Njit satu-satunya foto yang kita lihat sekarang sangatlah indah. Beliau sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dari anak-anak Njit dalam mendapatkan foto ini bahwasanya keluarga memperoleh foto beliau dari majalah yang meliput kegiatan persiapan haji di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dan tidak sedikit dari keluarga yang menemukan foto ini secara tidak sengaja. Foto Njit Dul diambil atau diabadikan pada tanggal 10 Juli 1950. Pada saat itu juga banyak para pewarta foto mengabadikan momen ketika Njit mengangkat tangannya untuk mendoakan para peziarah berangkat ke Tanah Suci. Tepatnya dikisahkan Njit Dul hadir di pelabuhan untuk menghantarkan salah seorang anggota keluarga yang hendak berangkat menunaikan ibadah haji. Prosesi persiapan keberangkatan haji ketika itu juga dihadiri secara langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Serikat, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan yang lebih membanggakan lagi, foto asli beliau yang sedang berdoa itu bisa diakses langsung di situs atau website resmi Kementerian Agama dan Museum Haji. Juga merupakan bagian dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Peninggalan Njit Dul lainnya yang masih terus terlaksana adalah kegiatan pengajian. Di antaranya yaitu pengajian mingguan ibu-ibu setiap Rabu pagi. Pengajian ini sudah berlangsung hingga 4 generasi. Bermula, pengajian Rabu untuk para ibu-ibu ini diasuh oleh Njit Dul di emperan rumah beliau. Setelah Njit Dul wafat, pengasuh pengajian digantikan oleh anak beliau, yakni Kiai Haji Mas'ud Abdul Ghani. Sepeninggal Kiai Haji Mas'ud, lalu dilanjutkan oleh cucu Njit, yaitu Kiai Haji Hasyim bin Mas'ud. Selepas kepergian sang cucu, pengajian mingguan ibu-ibu ini terus dilanjutkan oleh cicit Njit Dul yang bernama Kiai Haji Hisham Al-Burhani Hasyim hingga saat ini, dan terus tetap meneruskan perjuangan beliau. Selain pengajian ibu-ibu, majelis taklim yang diwariskan oleh beliau yaitu pengajian bapak-bapak yang digelar setiap Jumat. Karena dipaksa, karena Sayyidina Abbas sebenarnya sudah Islam. Karena dia masih Pengajian ini juga merupakan peninggalan dari ayah, kakek, dan kumpin Njit Dul. Alhamdulillah, hingga kini majelis taklim yang diwariskan Njit tersebut masih terjaga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memelihara majelis taklim yang telah dirintis Njit kita tercinta, sehingga menjadi syiar Islam bagi kita dan anak-anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin.